Shalom, salam damai dalam nama Yesus. Bertemu kita kembali di dalam program Randau Kehidupan. Pada hari ini kita sudah memilih satu tajuk yang akan kita bincangkan, yaitu ketika duniamu sedang hancur. Dan bersama-sama dengan saya pada hari ini adalah Pastor Brian Scott yang ketika ini melayani di Hope Channel Southeast Asia Tenggara. Juga Pastor Minsun, seorang pelajar di Asia Pacific International University dalam jurusan kependetaan. Dan kita ada Dr. Gerard, lecturer di University Asia Pacific International University Thailand dalam Faculty Religious Study. Saya ingin mengucapkan selamat sejahtera dan juga selamat datang kepada panel yang bersama-sama dengan saya di tim sini. Apa kabar semuanya? Baik, puji Tuhan, luar biasa. Puji Tuhan. Iya, kita sudah menerima kabar yang saya tidak tahu boleh dikatakan baik ataupun tidak, tetapi kita melihat negara kita sudah melaksanakan PKP dan juga arahan daripada yang di Pertuan Agung mengenai darurat berkenaan untuk membendung penularan COVID-19. Kita doakan yang terbaik supaya keadaan menjadi reda dan kita dapat hidup seperti biasa ataupun dalam keadaan yang normal. Itulah harapan kita. Namun di dalam masa-masa ini kita percaya dengan adanya pimpinan daripada Tuhan, saya percaya kita mampu mengharungi semuanya ini dengan pimpinan dan juga penjagaan daripada Tuhan. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih pada semua dan juga buat para penonton yang sedang menonton bersama-sama dengan kami. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengundang Pastor Brian Scott untuk memimpin kita di dalam doa pembuka. Dipersilakan, Pastor Brian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, Bapa yang kami kasihi, yang kami sembah siang dan malam, yang kami akui sebagai Tuhan yang berkuasa ke atas kehidupan kami. Dan kami ingin serahkan segala kemuliaan, puji dan sembah itu hanya kepada nama-Mu Tuhan. Pada kali ini Tuhan, sekali lagi kami merendahkan diri kami di hadapan Tuhan untuk memohon agar Roh Kudus Tuhan akan menguasai hati dan pikiran kami. Saat ini sewaktu kami akan membuka dan mendalami firman-Mu. Kami mohon agar Roh Tuhanlah yang menuntun kami, agar kami akan dapat menemui kebenaran-kebenaran Tuhan, kehendak-kehendak Tuhan yang kudus dan rencana Tuhan yang begitu indah untuk hidup setiap kami, agar kami akan dapat didorong untuk lebih mendekati Tuhan dan seterusnya meneguhkan kesetiaan iman kami dan bertahan terlebih lagi sewaktu kami sedang berhadapan dengan pelbagai jenis cabaran di dalam kehidupan kami pada zaman akhir ini. Kami mohon agar firman Tuhan inilah yang akan mendorong kami dan mengangkat jiwa kami, agar kami akan tetap menjadi umat yang setia bertahan sehingga akhirnya. Berkati semua saudara-saudari kami yang menonton program ini dan belajar bersama-sama dengan kami. Biarlah kami akan dapat menerima berkat yang terindah itu, firman Tuhan, kekuatan, dan makanan rohani yang akan menguatkan iman kami setiap satunya. Kami serahkan waktu pembelajaran ini ke dalam tangan Tuhan, dan doa ini kami mohon hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Pastor Brian Scott atas doa pembukanya tadi. Seperti yang saya katakan tadi, topik kita pada hari ini adalah ketika duniamu sedang hancur. Dan ayat yang kita mau baca sebagai pembuka bicara kita pada hari ini adalah ayat di dalam Yesaya 7, ayat yang ke-9. Dan keseluruhan pelajaran kita pada hari ini adalah tertumpu di dalam pasal yang ke-7 buku Yesaya. Saya bacakan di sini. Dan Samaria ialah ibu kota Efraim dan anak Remalia
ialah kepada Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Sebelum saya mohon mungkin Dr. Gerard untuk mengupas lebih mengenai ayat di dalam Yesaya 7 ayat 9 ini, saya ingin memberikan sedikit gambaran secara ringkas untuk Yesaya 7 ini. Kita lihat di dalam buku ini, pasal yang ke-7, seorang raja lain muncul ya di dalam babak ini. Watak protagonisnya kita lihat adalah Raja Ahaz. Nah, Raja Ahaz ini adalah cucu kepada raja yang kita sudah lihat sebelum ini, pelajaran sebelum ini, yaitu Raja Uzia. Dan Alkitab mencatat secara terang-terangan ataupun secara berterus terang bahwa pemerintahan Raja Ahaz ini membawa bangsa melakukan kekejian seperti mana yang dilakukan oleh bangsa-bangsa di sekelilingnya. Alkitab mengatakan bahwa Raja Ahaz bukanlah raja yang baik. Di mana buktinya? Kita lihat di dalam kitab 2 Raja-Raja 16 ayat yang kedua. Alkitab mencatat seperti ini. Dia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Nah, ada lagi catatan di dalam 2 Raja-Raja 16 ayat 3 dan 4, saya baca di sini, tetapi dia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Bahkan dia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau oleh Tuhan dari depan orang Israel. Dia mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan dan di atas tempat-tempat yang tinggi. Nah, kita dapat lihat daripada ayat ini, Raja Ahaz adalah pengaruh yang berbahaya kepada bangsa Yehuda. Seperti yang berlaku dalam kes-kes yang lain. Ketika raja mulai berjalan menjauhi Tuhan. Ya, ketika raja berjalan menjauhi Tuhan, masalah akan timbul di dalam kehidupan mereka sendiri dan juga di dalam negara yang mereka pimpin. Dalam Yesaya 7 ayat yang kedua, kita melihat salah satu perkara yang Ahaz alami. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang di tiup angin. Nah, inilah akibatnya apabila raja itu berjalan menjauhi Tuhan. Ada saja perkara yang merisaukan dia, menakutkan dia, karena dia tahu sesuatu yang besar berlaku dan dia rasa takut. Dan bukan hanya raja itu, tetapi dia punya rakyat sendiri. So, sebelum saya lanjut, saya mau serahkan kita punya ayat yang kita baca sebentar di awal tadi, Yesaya 7 ayat 9, untuk dikupas oleh salah seorang panel kita di sini, Dr. Gerard. Dipersilakan, Dr. Gerard. Ayat 7, ayat 9, Yesaya 7, ayat 9, harus dibaca bersama dengan ayat yang ke-8. So, kita harus membaca ayat 8 dan ayat 9 bersama supaya kita boleh melihat apa yang kita panggil paralelism ataupun keselarian ayat. Dan kita sudah melihat dalam ayat-ayat sebelumnya bahwa Raja Aram dan Raja Israel ini mahu membawa ataupun mau menyerang Raja Ahaz untuk satu agenda tertentu. Dan Raja Ahaz mendengar ini. Ini adalah sesuatu yang menakutkan bangsa Israel ataupun bangsa Yehuda, seperti yang telah disebut tadi. Dan di sini datanglah Yesaya dan membawa mesej Tuhan itu kepada Ahaz. Dan mesejnya adalah seperti apa yang dilihat. Mari kita lihat daripada ayat yang ke-7. Maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi. Ini merujuk kepada apa yang mereka dengar mengenai serangan tersebut. Tetapi ayat yang ke-8 berikan kita satu gambaran seperti mana yang dilihat dalam ayat yang ke-9. Sebab Damsyik ialah ibu kota Aram dan Rezin
ialah kepala Damsyik. Dalam 65 tahun, Efraim akan pecah dan tidak menjadi bangsa lagi. Ayat yang ke-9, dan Samaria ialah ibu kota Efraim, dan anak Rimalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Nah, kalau kita lihat ayat yang ke-8, bahagian yang awal, ayat 8 itu, dia mengatakan bahwa semua ini, ayat 9 juga, bagian pertama itu, semua ini bergantung kepada kekuatan manusia. Okay? Samaria, ibu kota Efraim, anak Rimalia, kepala Samaria. Ini adalah kekuatan politik, bergantung kepada kekuatan manusia. Demikian juga lah Damsyik, ibu kota Aram, rezimnya kepala Damsyik. Tapi kamu lihat apa yang berlaku selepas itu, ayat yang ke-8, Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Ini akibatnya apabila mereka tidak bergantung kepada iman, kepada Tuhan, mereka bergantung kepada kekuatan manusia. Itu sebab paralelnya dalam ayat yang ke-9 itu, jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Dan ini boleh dilihat bayangannya dalam ayat yang ke-8. Efraim akan pecah, tidak akan berterusan. Jadi kalau tidak mengikut langkah iman di mana yang akan diberikan oleh Yesaya nanti, maka Yehuda juga tidak akan teguh jaya, tidak akan teguh berdiri. Dan kita melihat itu, apa yang berlaku, kesannya, sebab Ahaz tidak mendengar, dan masa depan Yehuda tidak teguh. Dan kita sudah melihat itu dalam sejarah bangsa Yehuda juga. Terima kasih Dr. Gerard di atas explanation ayat yang pasal ke-7 ayat yang ke-9 itu. Pastor Minsun, kalau kita lihat di dalam pasal ini juga kita melihat dunia Ahaz itu berada dalam kehancuran sudah. Dan Tuhan sebenarnya offer bantuan untuk membantu raja ini. Tetapi sebagai gantinya, Raja Ahaz coba mencari seseorang ataupun dia mencoba bersahabat dengan, kalau kita lihat dalam catatan Alkitab, dia bersahabat dengan Tiglat-Pileser III, ya, musuh kepada musuh-musuh dia. Jadi mungkin Pastor Minsun boleh berikan sedikit insight, apakah tindakan Ahaz ini satu tindakan yang boleh kita contohi ataupun bagaimana? Karena dia diberikan tawaran daripada seseorang yang mampu untuk membantu dia. Dan dia punya respon, dia pergi pula kepada orang lain, yaitu dia pergi kepada Tiglat-Pileser III untuk memohon bantuan. Macam mana insight daripada Pastor Minsun dalam hal ini? Saya percaya ini adalah satu tindakan yang kurang bijak daripada seorang raja. Dia sudah mempunyai sumber yang tepat untuk mendapatkan pertolongan, untuk mendapatkan bimbingan, tetapi dia melakukan satu tindakan yang lain. Dia rela ataupun dia pergi ke tempat yang kurang wajar, kepada manusia yang sesamanya yang kurang terbatas segi kebijaksanaan, hikmat, dan sebagainya. Dan mungkin kita tidak tahu apa yang terkandung dalam pikiran Raja Ahaz ini. Jangan-jangan Raja Ahaz ini, dia ada satu perkara yang dalam pikirannya itu, dia tidak mau menyusahkan Tuhan. Kalau inilah yang terdapat dalam pikiran dia, ini salah satu yang paling tidak tahu bagaimana untuk mengungkapkan hal ini. Satu perkara yang kalau kita dalam bahasa yang kasar, bodoh. Oke, terima kasih Pastor Minsun. Iya, kita melihat daripada insight Pastor Minsun sebentar tadi, ini adalah satu tindakan yang saya dikatakan tidak sesuai karena dia mendapat bantuan tetapi dia menolak, sebaliknya dia pergi mencari sumber yang lain. Pastor Brian, Anda ada ide ataupun pendapat yang silakan? Saya ingin kembali kepada ayat hafalan tadi yang kita renungkan, dan perkataan yang saya ingin highlight di sana adalah perkataan jika.
Nah, jika ini dia boleh membawa dua maksud, dan maksudnya itu adalah Ahaz mempunyai peluang dan keupayaan untuk menentukan pilihannya. Jika dia akan percaya, maka dia akan teguh jaya. Tetapi jika dia tidak percaya, maka dia tidak akan teguh jaya, dan keputusannya itu akan menyebabkan kehancuran kepada dirinya dan juga bangsa yang dipimpinnya. Dan begitu juga dengan kita yang dewasa ini seringkali dihadapkan dengan pelbagai jenis cabaran dan juga dugaan hidup. Dan pada masa yang sama kita diberikan peluang sama seperti Ahaz ini untuk memilih, untuk percaya kepada ketetapan dan juga janji-janji Tuhan itu sendiri. Dan di sini Tuhan telah berjanji bahwa dia akan memastikan jika Ahaz memilih untuk percaya, maka segala ancaman yang dia sedang hadapi itu akan hilang dengan sendirinya. Allah akan mengambil alih dan akan memastikan kejayaan kepada pemerintahannya. Namun demikian kita tahu akibatnya adalah dia telah memilih untuk mencari jalan kelepasan sendiri. Pastor Minsun mengusulkan kemungkinan besar dia mempunyai niat yang baik untuk tidak mau menyusahkan Tuhan. Dan itu merupakan keputusan yang sangat salah bagi seorang raja yang telah pun diberikan kepadanya kepercayaan untuk memimpin oleh Tuhan sendiri. Karena kita percaya raja ini dipilih oleh Tuhan dan diurapi oleh Tuhan. Dan semestinya kalau masa berhadapan dengan masalah yang besar sebegini, seharusnya dia bertindak sama seperti raja-raja yang baik seperti Jehoshaphat contohnya. Saat mereka dikepung, perkara pertama yang dia lakukan adalah untuk bersujud dan berdoa, menyembah Tuhan, mengumumkan agar semua bangsanya bertobat dan berpuasa dan berdoa. Tetapi ini tidak dilakukan oleh Ahaz. Dan sebaliknya dia mencari orang kafir, orang yang tidak percaya. Dan orang selalu katakan, musuh kepada musuh saya adalah sahabat saya. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi adalah untuk memberikan imbuhan kepada Raja Asyur itu, dia bahkan mempersembahkan perkakas-perkakas emas-emas yang didapatkan daripada bait Allah. Dan itu satu perbuatan yang keji, yang sangat tidak dapat diterima oleh Tuhan. Tetapi ya kita akan baca seterusnya bagaimana Tuhan itu tetap bersabar dan sentiasa memberikan peluang kedua kepada kita, sama seperti Ahaz ini. Terima kasih Pastor Brian. Saya menemukan satu lagi ayat, dua ayat di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-28, ayat yang ke-5 dan juga ayat yang ke-19. Ya, saya baca dahulu ayat yang ke-5-nya. 2 Tawarik pasal yang ke-28 ayat yang ke-5. Sebab itu Tuhan Allahnya menyerahkannya ke dalam tangan raja orang Aram. Mereka mengalahkan dia dan menawan banyak orang daripadanya yang diangkut ke Damsyik. Kemudian ia diserahkan pula ke dalam tangan raja Israel dan mengalami kekalahan yang besar. Kalau kita lihat daripada ayat ini, macam trouble pula Ahaz ini ditimpa masalah. Sudahlah, yang pertama kita lihat dia katakan diserahkan di dalam tangan orang Raja Aram. Lepas itu lagi diserahkan diangkut ke Damsyik. Kemudian diserahkan pula ke dalam tangan Raja Israel dan mengalami kekalahan yang besar. Nah, kita lihat ayat yang ke-19 pula. Demikianlah Tuhan merendahkan Yehuda oleh karena Ahaz, Raja Israel itu membiarkan kebiadabannya berlaku di Yehuda dan berubah setia kepada Tuhan.
Kalau kita lihat dalam 2 ayat yang kita sudah baca sebentar tadi, kita lihat bahwa Tuhan mengizinkan semua ini berlaku untuk menyadarkan Ahaz. Dia mau, ini seperti satu wake up calling. Dia mahu menyadarkan Raja Ahaz melalui cara yang Tuhan sudah atur. Nah, Pastor Minsun, mungkin ini juga soalan yang praktikal di dalam zaman kita sekarang. Apabila kita berada dalam situasi seperti ini, ya Tuhan izinkan sesuatu itu berlaku dalam kehidupan kita. Bagaimanakah sebenarnya ataupun seharusnya respon kita sebagai Kristen terhadap segala cabaran, masalah, pencobaan yang datang di dalam hidup kita? Nah, kalau kita lihat bagaimana Tuhan coba menegur Raja Ahaz adalah dengan 2 ayat yang kita sudah baca sebentar tadi. Nah, di dalam kehidupan kita sekarang, Christian modern, kalaulah kita berada dalam situasi seperti ini ditegur oleh Tuhan, macam mana kita boleh terus berdiri ataupun bertahan sehingga cabaran itu bukan menjatuhkan tetapi meyakinkan kita bahwa Tuhan, God is still in control dalam sesuatu hal yang berlaku dalam kehidupan kita. Pastor Minson. Oke, terima kasih. Kebiasaannya kita ini, bila kita berhadapan dengan kesulitan ataupun berhadapan dengan satu cabaran yang luar biasa, pertama-tama kali adalah kita sering mengeluh. Dan kita mencari sesuatu untuk dipersalahkan. Yes. Dan bahkan kita tega untuk melibatkan Tuhan untuk dipersalahkan. Sehingga Tuhanlah yang bertanggung jawab atas sebuah perkara yang salah dalam kehidupan kita. Dan kita lupa bahwa peranan kita yang berhadapan dengan situasi itu adalah kita harus memeriksa diri kita. Seringkali Tuhan membenarkan satu kesulitan, masalah berlaku dalam hidup kita, sebab Tuhan ada sesuatu perkara yang ingin Dia perbetulkan dalam kehidupan kita. Dia ingin kita belajar daripada sebarang kesulitan yang kita hadapi. Sebab kadang-kadang setiap kesulitan itu memberikan kita tindakan untuk bertumbuh di sebalik segala perkara pengalaman yang tidak menyenangkan yang kita lalui. Mungkin itu tidak sedap, tetapi itu baik. Seperti ubat. Ubat itu bukan semuanya manis. Kalau kita gigit ubat, kadang-kadang sangat pahit. Tetapi daripada kepahitan itulah yang akan memberikan kesembuhan. Dan di kehidupan kita sehari-hari pun begitu. Mungkin segala peristiwa itu yang menyakitkan sangat memedihkan hati kita. Tetapi itulah proses yang harus kita lalui untuk kita bertumbuh, untuk menjadi orang Kristen yang beriman dan rohani. Saya rasa Tuhan ingin meleburkan kita menjadi seketul emas yang betul-betul murni, yang betul-betul kena polish. Yes. Terima kasih Pastor Minson di atas pembicaraan itu. Ya, kita melihat juga sebenarnya Tuhan senantiasa mahu membentuk anak-anak Dia. Kita ini adalah tanah liat dan Tuhan itu adalah tukang tembikarnya. Ya, cerita ini ada di dalam Alkitab. Kadangkala apabila Tuhan datang untuk memperbaiki sesuatu yang Dia nampak perlu diperbaiki, sudah tentu kita rasa tidak selesa. Karena mungkin kita sudah biasa dengan keadaan seperti itu. Dan pada waktu itulah kita akan coba untuk bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa ini yang berlaku dalam hidup saya? Tuhan kenapa kau lakukan seperti ini? Nah, kadangkala kita tidak ingat, kita tidak sadar bahwa tujuan Tuhan adalah untuk mendisiplinkan kita, mau membentuk kita. Ada lagi ayat di dalam kitab Yesaya ini, chapter yang sama, pasal ayat yang ke-12. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Nah, kita lihat di dalam ayat ini, aku tidak mau mencobai Tuhan.
ada juga ayat Alkitab mengatakan cobailah Tuhan, tetapi Ahaz katakan tidak mau mencobai. Mungkin ada sesuatu yang tersirat di dalam ayat ini, mungkin yang Dr. Gerard boleh kasih keluar untuk kasih paham kita. Mengapa? Apa yang membuatkan Ahaz ini tidak mau mencobai Tuhan? Dr. Gerard. Saya pikir Ahaz ini cuma menunjukkan keegoan dia, sebab dia sudah buat keputusan di sini. Jadi apabila Tuhan datang kepada dia, kenapa saya harus mengubah keputusan ini? Sebab kenapa dia tidak mau meminta tanda? Sebab yang menyuruh untuk meminta tanda itu adalah Nabi Tuhan, bukan orang lain. Dan kamu lihat dalam ayat yang 10-11 di sana, ayat 11, mintalah suatu petanda dari Tuhan. Tuhan yang menyuruh Yesaya ini. Tetapi dia katakan, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Of course, dia mengulas ayat yang daripada Torah ini. Tetapi, kenapa seperti itu? Seperti yang dikatakan, adakah itu adalah satu intention yang baik? Ataupun satu intention yang hanya menyembunyikan ataupun melindungi dia daripada meletakkan kepercayaan dia kepada Tuhan. Nampaknya Ahaz tidak mau meletakkan kepercayaannya kepada Tuhan sebab dia sudah membuat keputusan untuk mau meminta bantuan daripada manusia. Nah, ini adalah kesan, ini adalah konsekuensi daripada apa yang dia sudah lakukan sebelum ini. Ini bukan tiba-tiba dia katakan tidak mau. Ini adalah konsekuensi daripada apa yang dia sudah lakukan. Dia katakan perkara yang menjijikan di hadapan Tuhan. Dan di sini dengan sangat jelas dia tidak mau. Dan itu adalah sesuatu yang tidak mengherankanlah bagi seorang raja yang memang sudah tidak lagi setia dan mau menyembah Tuhan. Terima kasih, Dr. Gerard. Rupanya dalam ayat yang ke-12 ini, ya, kita lihat daripada explanation Dr. Gerard tadi, Raja Ahaz menunjukkan dia punya keegoan. Nah, kalau di dalam pelajaran ini juga kita dapat membaca bahwa Ahaz bahkan tidak rela, dia tidak rela membiarkan Tuhan menolong dia untuk percaya. Dia menghalang, mengunci hati dia dari iman. Wah, boleh dikatakan kalau dalam bahasa kita di Sabah kita boleh katakan kodau tuluh, keras kepala, ya, tidak mau menerima, tidak mau coba melembutkan hati. Rupanya inilah sifat yang ada pada raja ini, Raja Ahaz. Pastor Brian, Anda ada apa-apa yang perlu ataupun yang mau dikongsi, ditambah? Yang mengeraskan hati, dan itu merupakan satu, saya rasa, penyakit kita manusia ini. Dan apabila seseorang itu menegur ataupun coba untuk memberikan nasihat dan pandangan, kita merasa begitu, walaupun kita tahu perkara yang benar, tetapi kita sudah pun menetapkan hati untuk tetap berpegang kepada apa yang telah kita putuskan. Dan itu yang sebenarnya memaksa kita untuk tidak mau bertobat, ya, tidak mau melepaskan sesuatu yang kita sudah percaya, dan itu merupakan satu prinsip yang kita pegang, walaupun kita tahu bahwa itu adalah perkara yang salah. Dan Pastor Gerard tadi menyebutkan tentang ego ataupun pride ini, ya, kesombongan ini. Dan sebagai orang Kristen, saya rasa disinilah penyakit yang saya rasa perlu kita address, yang perlu kita selesaikan untuk membolehkan agar Roh Kudus itu akan berupaya untuk melakukan tugasnya untuk menguasai hati kita dan menuntun kita kepada ketetapan Tuhan dan juga kebenaran-kebenaran Tuhan itu. So, bagaimana untuk suppress kita punya ego dan spiritual pride itu adalah sesuatu yang harus kita mohon pencerahan dan pimpinan daripada Tuhan. Kita haruslah
selalu menyerah kepada Tuhan setiap hari melalui doa kita. Seperti yang Daud katakan, create in me a clean heart, ya Tuhan, bersihkanlah hatiku, jadikanlah hatiku hati yang murni, yang suci, dan isikanlah dengan roh yang benar. Dan saya percaya jika kita dapat memiliki kerendahan hati itu dan membolehkan roh Tuhan bekerja, mungkin kemungkinan besar dan juga sudah pasti pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan yang kita akan ambil dalam kehidupan kita seterusnya akan merupakan keputusan ataupun tindakan yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Pastor Brian. Iya, dalam pelajaran kita ataupun topik yang kita sudah kupas belajar, sebenarnya kita dapat melihat bahwa ini adalah tentang kesabaran dan juga kesediaan Tuhan untuk membawa kita semua ke dalam keselamatan. Ini yang dia coba buat kepada Raja Ahaz. Dia dengan sabar dan dia dengan kesediaan dia mahu membawa Ahaz keluar dan membawa dia ke dalam satu jalan keselamatan. Tetapi kita lihat ya melalui Yesaya, Ahaz menolak, melelahkan Tuhan. Nah, ini adalah satu penolakan yang jelas akibat daripada mungkin keegoan, tinggi diri, tinggi hati daripada seorang manusia yang merasakan mampu melakukan semuanya tanpa bantuan daripada sang raja yang benar, yaitu ya, Tuhan. Satu lagi yang saya lihat di sini yang mungkin boleh kita ambil sebagai aplikasi di dalam kehidupan kita adalah untuk boleh menghormati kepimpinan dalam gereja. Contohnya di sini seorang nabi yang diutuskan oleh Tuhan dan dia tidak pergi kesorangan, malah Tuhan menyuruhnya untuk membawa anaknya ya untuk pergi bertemu dengan raja itu dan menegur raja itu. Utusan Tuhan sendiri. Ya, tetapi seorang raja ini dalam kedudukan yang tinggi yang sudah pun membuat keputusannya, menetapkan keputusannya itu tidak menghormati pun utusan daripada Tuhan, daripada Allah yang benar ini. Dan akibatnya adalah kita tahu akibatnya itu bukan saja mengakibatkan kejatuhannya, tetapi juga bangsa Israel secara amnya. Dan saya percaya bagi kita haruslah ya tidak mengira kedudukan kita dan apapun status kita apabila ia bersangkut paut dengan kerohanian ya, dan juga sesuatu yang mungkin akan diutuskan oleh Tuhan, mungkin jika kepimpinan gereja ataupun pendeta-pendeta yang mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan ataupun teguran, ya ambillah itu sebagai satu teguran yang membina. Dan dalam keluarga Kristen ini kita harus menghormati dan terlebih lagi kepada hamba-hamba Tuhan yang sudah pastinya mempunyai satu tugas yang istimewa yang Tuhan telah berikan kepada mereka untuk memastikan domba-domba Allah ini tanpa mengira darjat, pangkat, gelaran, status apapun juga, karena mereka adalah dalam kurungan kandang domba Allah yang harus dijaga dan digembalakan dengan baik. Ya, jadi hormatilah ya kepimpinan di dalam gereja dan dengarlah nasihat dan teguran itu sekiranya diberikan. Terima kasih Pastor Brian. Iya, saya sangat tersentuh dengan teguran ataupun satu peringatan yang sudah Pastor Brian katakan sebentar tadi. Bagaimana sebenarnya gereja juga memainkan peranan yang penting dalam membangun anggota, juga para pemimpin-pemimpin yang ada di dalam gereja. Kita sebagai umat-umat Tuhan, jangan lupa bahwa Tuhan sebenarnya mengharapkan kesetiaan daripada kita. Dia mahu kita dan dia ada satu hubungan yang baik, dan itulah harapan Tuhan. Apabila Tuhan melihat hubungan itu semakin ke arah yang tidak baik ataupun semakin jauh daripada dia sendiri yang offer
untuk memperbaiki hubungan itu, bukan kita. Kita tidak mampu lakukan apa-apa. Dan apa saja tawaran yang Tuhan bagi untuk memperbaiki hubungan kita dengan Dia, seharusnya kita terima itu. Karena itulah cara yang terbaik Tuhan sediakan, Tuhan berikan kepada umat Dia, dan juga untuk memulihkan hubungan yang merusak. Sekali lagi, terima kasih kepada semua panel yang sudah bersama-sama dengan saya pada hari ini. Terima kasih Pastor Minsun, terima kasih Dr. Gerard, dan juga terima kasih Pastor Brian Scott. Sebelum kita berpisah, saya senang sekali untuk mengundang Dr. Gerard untuk pimpin kita di dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur sebab kami sudah diberikan peluang untuk melayani firman melalui firman Tuhan, dan memberikan kami satu encouragement ataupun satu dorongan dalam hidup kami, dan satu ajaran yang boleh membuatkan kami terus setia kepada Tuhan walaupun dalam keadaan yang sukar. Apapun yang kami hadapi di hadapan kami tahu bahwa Tuhan menyayangi kami dan akan melakukan sesuatu bagi kami. Sama seperti Tuhan mengirim Nabi Yesaya kepada Ahaz. Namun kami memohon kebijaksanaan dan hikmat daripada Tuhan, supaya kami tidak melakukan sama seperti Ahaz lakukan, tetapi melakukan sebaliknya sebagai hamba Tuhan yang rendah hati. Terima kasih sebab Engkau mendengar ini semua. Memberkati mereka yang mendengar perbincangan ini dan yang mempelajari firman Tuhan, sebab kami tahu bahwa Tuhan mempunyai rencana yang baik bagi mereka yang mengasihi Tuhan dan yang sudah terpanggil dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan sebab Engkau sangat baik. Kami serahkan ini dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Dr. Gerard atas doa penutupnya tadi. Terima kasih Pastor Minsun, dan juga terima kasih Pastor Brian Scott. Saudara-saudari yang sudah bersama kami daripada awal sehingga akhir rancangan Randau Kehidupan episode kali ini, kami mengharapkan ataupun kami juga mengharapkan kamu sudah mengalami ataupun menerima sesuatu daripada perkongsian yang sudah disampaikan oleh para panel tadi, dan kiranya semuanya itu dapat membantu kita untuk terus setia, terus kuat di dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus kali kedua nanti. Saya juga ingin memberikan saranan ataupun sedikit kata-kata terakhir sebelum kita berpisah. Kami senantiasa mendoakan keadaan rekan-rekan kita ataupun negara kita supaya pandemik COVID-19 ini cepat berlalu. Jangan lupa untuk terus sama-sama menjaga kesehatan masing-masing. Begitu juga dengan panel yang ada bersama-sama dengan saya. Kita jaga kesehatan kita supaya episode depan nanti kita masih boleh bertemu. Kita jaga kita. Kita jaga kita. Itu saja. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Bertemu kembali di dalam program ataupun episode yang akan datang. Jumpa lagi. Tuhan memberkati.